Roman Reigns ngamuk di Raw hari ini. Nikki Bella berhasil bungkam Becky Lynch. Jey Uso, CM Punk dan LA Knight tidak akur. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 26 Agustus 2025. Raw hari ini dibuka sama Roman Reigns yang ngaku kalau dia udah bukan orang yang sama kayak dulu lagi. Plus, harus terima kenyataan kalau sekarang dia udah nggak punya The Bloodline di sisinya. Tiba-tiba Paul Heyman nongol bareng Big Bronson Reed. Heyman mulai ngingetin masa kejayaannya sama Roman Reigns, sok ngeklaim kalau dia yang bikin The Bloodline sukses, terus nyelipin tusukan halus. Katanya Roman udah nggak cukup jantan lagi. Bronson Reed ikutan maju juga, bilang dia tipe orang Samoa yang dulu sering diperingetin keluarganya Roman. Roman langsung nyolot dan mereka pun akhirnya saling berantem. Bronson Reed hancurin Roman pakai senton, tapi Roman bangkit balas dengan Superman Punch plus dive brutal dari tangga. Nunjukin kalau Roman siap buat dapetin tahtanya balik. Segmennya lumayan panjang. Kayaknya fans sorak-sorakan terus bikin Roman Reigns harus banyak pose, jadi waktunya agak molor. Tapi tetap, ini cara yang efektif buat ngebangun feud antara Roman dan Bronson Reed buat Clash in Paris weekend ini. The Judgment Day lagi jalan di backstage, Finn Balor sama Jerry McDonough. Pas itu, Dominic Mysterio lagi ngomong sesuatu sama El Grande Americano. Finn kepo nanya ke Dom soal itu, tapi Dom bilang tenang aja, semua udah under control. Habis itu lanjut ke pertandingan pertama, Dragon Lee lawan Jerry McDonough. Lee tampil kece, full lucha style, sementara Jerry main kayak veteran yang licik, ngendaliin tempo dan kasih Spanish Fly yang super cakep. Fans semakin heboh pas Balor diusir dari ringside, bikin tensinya naik. Akhirnya, Lee ngehajar Jerry pakai Operation Dragon untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang oke banget. Sayang kita nggak sempat lihat apa yang Dominic lakuin karena ada isu teknis, walau sempat kelihatan AJ Styles yang nyeret dia keluar, ngelanjutin rivalitas mereka. Dragon Lee emang talented, tapi masih belum punya storyline yang menarik di main roster. Jadi McDonough juga solid banget. LA Knight diwawancara sama Jackie Redmond. Jackie nanya soal minggu lalu waktu CM Punk gak sengaja ngelempar LA ke meja. LA langsung nyindir, itu beneran accident apa jangan-jangan emang sengaja. Dia juga hypein matchnya lawan Bron Breakker nanti, dan tentu aja nutup dengan LA Knight, yeah. Sementara itu, Rusev ngingetin fans kenapa dia itu berbahaya, sambil lempar warning buat Sheamus, janjiin akan ada kekerasan di Paris. Bukan sekedar soal redemption, tapi soal destiny. Divisi tag team lanjut panas, Kofi Kingston lawan Penta. Match ini keras banget, Pentanya brutal, Kofi-nya resilient. Akhirnya Kofi manfaatin distraction, kasih Trouble in Paradise untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang lumayan solid antara dua veteran. Banyak yang kira Penta bakal menang, tapi distraction dari Grayson Waller bikin Kofi Kingston bisa nyolong kemenangan. Feelingku ini bakal jadi jalan buat Rey Fenix masuk ke Raw, join sama Penta, terus feud lawan The New Day. Itu menurutku yang paling make sense. Kalau enggak, arahnya bisa agak ngegantung. Di backstage, Io Sky sempat berterima kasih ke Rhea Ripley karena udah bantuin minggu lalu. Tapi dia juga ngasih warning. Asuka dan Kairi Sen gak happy soal itu. Asuka jelas banget kelihatan marah di background, sementara ekspresi Kairi masih tetap susah ditebak. Di sisi lain, Stephanie Bakir harus nunggu kesempatan title shot karena Adam Pearce nunda kesempatannya di Clash in Paris. Lanjut ke segmen promonya Becky Lynch dan Nikki Bella. Becky ngejek Nikki sebagai Brokeneck Barbie. Sedangkan Nikki balas kalau Becky nggak lebih dari sidekicknya Charlotte Flair. Dia tuduh Becky itu desperate. Endingnya Becky kasih Nikki title shot di Clash in Paris. Tapi Nikki langsung ngerobohin Becky dan berdiri tegak sambil megang Intercontinental Championship. Kedua promo dari mereka itu solid banget, saling nyerang personal tapi semuanya valid. Udah jelas arahnya bakal ke Clash in Paris. Acara itu emang butuh women's matches, jadi aku oke. Nikki Bella bisa aja menang, jadi kita tunggu aja minggu ini. CM Punk bilang dia makin obses sama world title. Dia ngaku nggak nyesel ngelempar Elena ke meja, mau itu sengaja atau nggak sengaja, dan janji kalau di Paris dia bakal ngalahin siapapun buat jadi juara. Sheamus juga kasih promo panas.
Dia bilang comeback-nya Rusev itu nggak perlu-perlu amat sebenarnya, terus dia ungkit sejarah mereka. Ngeklaim kalau dialah yang bikin Rusev relevan lagi. Dan tentu aja janjiin another banger, karena itu khasnya Sheamus. Lanjut ke pertandingan antara Rhea Ripley lawan Roxanne Perez. Awalnya Rhea dominan, tapi Roxanne nunjukin kenapa dia pantas ada di big stage. Dia targetin kaki Rhea, bikin Mami jatuh. Roxanne dapat near fall habis springboard moonsault dan roll up, tapi ya Ripley tetap Ripley. Satu headbutt, satu riptide, selesai. Drama muncul habis match, Raquel dan Roxanne langsung serang Rhea, tapi Io Sky datang buat bantuin. Endingnya Rhea dan Io berdiri bareng di ring. Pertandingannya lumayan seru, Rhea Ripley banyak selling, Roxanne Perez juga dapat momen underdog, tapi ujungnya Ripley tetap menang. Roxanne talented, tapi Raw emang butuh Ripley dapat kemenangan yang meaningful. Seth Rollins nge-hypein Bronson Reed dan Bron Breakker ngerayain momentum grup mereka. Dia tegaskan, The Vision bukan cuma mau nguasain Raw, tapi mau ngerombak semuanya. Sementara itu, Rhea dan Io ketemu lagi. Rhea bilang dia nggak ngutang apa-apa ke Io. Asuka dan Kairi langsung nyamperin Io, basically maksa Io buat milih sisi. Lanjut ke pertandingan antara Finn Balor lawan AJ Styles. Balor coba nge-ground AJ, tapi Styles counter dengan serangan presisi. Balor sempat dapat momentum, sling blade plus dropkick, tapi pas dia coba coup de grace, AJ counter kasih Styles clash untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang kompetitif, dua veteran top. AJ Styles menang itu wajar biar dia dapat peluang Intercontinental title. Finn Balor kalah tanpa bantuan Judgment Day karena emang dia larang mereka ikut campur. Waktunya pendek tapi mereka manfaatin sebaik mungkin. Backstage ada Roman Reigns dan Jey Uso. Jey bilang dia ngejar World Heavyweight Championship. Roman kayak mentor, ngingetin Jey buat nggak percaya sama Punk. Terus ngomongin soal legacy. Dinamika lama Roman dan Jey kerasa lagi, tapi kali ini role-nya kebalik. Habis itu ada segmen ringan, The New Day ngelawak sama Grayson Waller ngebacotin kota Birmingham. Bayley juga muncul di vignette split personality, ngehin adanya perang batin. Dan Dominic Mysterio juga akan pertahankan Intercontinental title-nya lawan AJ Styles minggu depan di Paris. Sebelum menuju ke main event, Roman Reigns nyerang Bron Breakker dan Bronson Reed di backstage. Tapi pas Breakker lawan LA Knight dimulai, langsung jadi brawl. Dua-duanya intens, penonton juga ke bawah. Rollins keluar di tengah match, bikin Knight geganggu. Breakker manfaatin momen, kasih spear brutal untuk memenangkan pertandingan. Setelah itu, Rollins dan Breakker hajar LA Knight. Bikin Jey Uso masuk, kasih super kick ke Rollins, hampir bersihin ring. Breakker balik lagi, tapi si Empang datang. Dia hajar Breakker, nge-thread blow sama Rollins. Chaos makin parah pas LA Knight dorong-dorongan sama Punk. Jey salah super kick LA Knight, terus nge-super kick Punk juga. Raw hari ini ditutup dengan Jey yang berdiri tegak dan ngeyit bareng penonton. Pertandingannya intens, LA Knight tampil bagus, Bron Breakker juga oke. Emang gak enak sih lihat LA Knight kalah menjelang Clash in Paris, tapi at least dia kalah karena distraction. Endingnya pinter, para babyface semua benci Seth Rollins, tapi mereka juga nggak kompak kalau soal rebutan World Title. Oke, jadi secara keseluruhan Raw hari ini bagus, pertandingannya solid, gak ada yang jelek tapi gak ada yang terlalu stand out juga karena banyak match yang dipendekin. Promo Roman Reigns di awal lumayan meski kepanjangan, Becky Lynch dan Nikki Bella promonya juga strong, bikin Clash in Paris makin rame. Endingnya juga cerdas, nunjukin kalau si Empang, Jey Uso, LA Knight gak bakal akur di Clash in Paris. Jadi 4-way world title match bakal chaotic tapi seru. Smart closing buat Raw hari ini. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we